Agenda sidang mediasi untuk ketiga kalinya dalam prahara perceraian Ruben Onsu dan Sarwendah Tan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pagi tadi. Namun proses mediasi lagi-lagi gagal karena Sarwendah dan pihak kuasa hukumnya lagi-lagi tidak hadir meski telah dipanggil oleh pihak pengadilan. Seperti diungkap pihak Sarwendah sebelumnya bahwa Sarwendah tidak perlu hadir di persidangan cerai lantaran ia dan Ruben sudah sepakat untuk bercerai dan sepakat pula bahwa isi gugatan cerai Ruben hanya terkait perceraian semata, tidak menyangkut hak asuh anak ataupun harta gonogini. Sejauh isi gugatan cerai tersebut tidak berubah, maka Sarwendah tidak perlu hadir di persidangan. Lantas, benarkah ini berarti bahwa Sarwendah akan menerima jika persidangan cerainya akan diputus secara fair stake? Benarkah pasca proses sidang mediasi tuntas digelar, ada agenda mediasi di luar pengadilan yang bakal dijalani Ruben dan Sarwendah? Sebab keduanya mengaku masih ada peluang untuk rujuk. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Proses persidangan cerai dengan agenda mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah kembali digelar pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Tapi lagi-lagi Sarwendah dan pihaknya tak sekelebat pun muncul di ruang sidang. Dan upaya pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memediasi keduanya pun dengan demikian gagal sudah. Lantas seperti apa tanggapan pihak Ruben atas gagalnya proses mediasi oleh Pengadilan Negeri dalam prahara perceraian Ruben Onsu dan Sarwendah tadi pagi? Seperti apa pula sikap pihak Sarwendah atas proses mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait gugatan cerai Ruben Onsu? Jadi agenda hari ini panggilan terakhir kepada pihak tergugat, tapi pihak tergugat tidak hadir. Jadi hakim menyatakan kalau agenda selanjutnya yaitu pembuktian surat dari pihak penggugat. Jadi nanti agenda selanjutnya tanggal 13. Lihat. Oke, gitu aja ya. Dengan ketidakhadirannya tergugat pada sidang hari ini kan majelis hakim mengambil keputusan sidang itu dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat. Ya. Jadi itulah yang nanti kalau ada keluar putusannya disebut putusannya first take ya, putusan yang diambil tanpa kehadiran tergugat. Nah, hanya saja mekanisme hukum acaranya itu, meskipun sudah 3 kali dipanggil secara patut tergugat tidak hadir, itu tidak bisa langsung keputusan tanpa pembuktian, ya. Karena bagaimanapun kami harus membuktikan apa yang kami dalilkan dalam gugatan kami. Nah, jadi oleh karena itu maka agenda berikutnya itu kita akan masuk ke dalam pembuktian tertulis, ya, membuktikan bahwa memang ada perkawinan dan memang dalam perkawinan tersebut juga ada anak yang dilahirkan, kan begitu. Nah, baru setelah pembuktian tertulis itu kita akan masuk ke agenda pemeriksaan saksi, ya, saksi yang akan memberikan kesaksian tentang bagaimana situasi rumah tangga itu sesuai dengan apa yang didalilkan dalam gugatan. Kalau tadi misalnya tergugat datang kan itu kan akan ada mediasi, akan ada jawaban, ada replik, duplik, baru pembuktian. Ini agenda-agenda jawaban, replik, duplik, mediasi itu udah tidak lagi diperlukan karena tergugat tidak hadir, jadi maka agendanya langsung ke agenda pembuktian. Artinya kan dari sejak awal ketika kita memasukkan dan mendaftarkan gugatan ini kan itu kan sudah pasti melalui satu proses pemikiran dan pertimbangan ya yang panjang, termasuk mungkin ya sudah legowo, ya ikhlas kan begitu, dan bagaimana semuanya bisa diproses secara baik-baik, nggak perlu rame-rame. Itu juga yang menjadi hal yang membuat sebenarnya kita itu tidak
tidak ingin sebelum adanya putusan itu berbagi cerita kepada teman-teman media gitu. Tapi kan kita juga nggak bisa pungkiri teman-teman media memberikan perhatian yang cukup ya kepada Ruben dan Endah. Ya, jadi kalau bicara mengenai masalah anak, bagaimana, harta gono ini bagaimana, ini kita sudah masuk ke substansi perkara, Mbak. Jadi itu yang tadi saya sampaikan, kita tidak ingin bercerita dan menyampaikan sesuatu hal yang berkaitan dengan substansi atau pokok perkara itu sampai semuanya selesai. Nah, tapi kalau mengenai masalah agenda persidangan, saya kira nggak apa-apa lah, karena kalau kita tidak jelaskan pasti pihak Humas PN akan jelaskan, dan teman-teman media juga bisa dapat informasi dari pemberitahuan di layar kacanya, di informasinya pengadilan. Jadi saya kira nggak jadi masalah kita jelaskan terkait dengan masalah mekanisme persidangannya, tapi tidak substansi perkaranya, Pak. Terkait gugatan perceraian, tentunya permasalahan utamanya sudah pernah kita sampaikan, bahwa pertengkaran itu memang terjadi, ya bukan tidak ada pertengkaran, ya karena kalau tidak ada pertengkaran berarti tidak mungkin ada alasan perceraian, ya. Jadi pertengkaran itu betul terjadi seperti yang disampaikan, saya koreksi tadi partner saya tadi, tetapi bukan pertengkaran yang wah hebat seperti tidak, ya hanya perbedaan prinsip yang terus menerus, ya berantem kecil gitu ya, tapi itu semua sudah masuk ke dalam isi gugatan. Ruben ingin prosesnya biar berjalan dulu, biar tidak menjadi polemik ya dalam proses ini. Tapi kalau sudah selesai prosesnya, sudah berakhir, maka Ruben akan menyampaikan apa yang terjadi selama ini, kenapa dan bagaimana. Teman-teman semua rasa ingin tahunya mungkin bisa akan ditanyakan kepada Ruben pada waktu itu. Kalau dilihat dari proses yang berjalan sampai hari ini kan, kita kan tidak pernah melihat adanya perseteruan ya. Ya nggak ada perseteruan yang naik ke permukaan. Jadi kalau perseteruan internal mungkin itu private ya, tapi kalau perseteruan yang naik ke permukaan kan kita sama-sama tidak melihat. Ya, tidak melihat. Artinya hal-hal yang dimana Ruben harus ada bersama-sama dengan anak-anaknya dan juga tergugat, ya Ruben ada di situ. Ya, jadi dengan kondisi yang seperti itu, sementara prosesnya hari ini juga berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya kita harus bisa menyimpulkan sebenarnya bahwa semuanya ingin ini berjalan dengan baik-baik saja. Bergulirnya proses persidangan cerai dengan agenda mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan rupanya tidak menjadi halangan bagi Ruben Onsu untuk tetap menjalin komunikasi dengan Sarwendah dan anak-anaknya. Hal itu terlihat dari postingan Ruben Onsu di sosial media pribadinya belum lama ini, yang menggambarkan seperti apa kondisi hubungannya dengan Sarwendah dan anak-anaknya yang ketika itu tengah menjajal liburan ke Korea Selatan. Tampak dari postingan Ruben bahwa ia baru saja melakukan panggilan video alias video call dengan Sarwendah, juga dengan Betran, Thalia, dan Tania, Jakarta, Korea Selatan. Jalinan komunikasi yang baik tersebut memperlihatkan betapa Ruben masih sangat peduli dan perhatian terhadap Sarwendah, apalagi dengan anak-anaknya. Saling menyapa. Ya, nggak apa-apa kan? Baik-baik aja hubungan mereka berarti ya. Abang, tapi mereka sudah bisa lagi tinggal beda rumah ya, Bang? Kenapa? Sudah bisa rajang ke rumah. Rumahnya berbeda ya, Bang, pulang ke rumah yang berbeda. Saya belum tahu juga tuh dia, belum ada kabar saya dari dia. Tapi tadi udah ngomong tuh masih sering video call, masih sering dari story. Kita sih bagus lah ya kan. Oh, dari story-nya kan masih seperti itu ya. Komunikasi mereka berdua ya sebagaimana layaknya, karena bagaimanapun mereka kan hari ini masih suami istri. Ya, karena belum ada putusan, mereka masih suami istri, mereka masih orang tua bagi anak-anaknya, dan saya kira ya komunikasi yang berkaitan dengan masalah anak-anak dan segala macam itu masih terus terjadi di antara mereka yang masih terikat suami istri sampai hari ini. Bang Minola dengan kami bagus komunikasinya, Ruben dengan Sarwendah juga bagus komunikasinya. Ya, masalah alasannya semua ini nanti setelah persidangan selesai akan disampaikan oleh klien kami. Meski proses perceraian sudah sampai pada persidangan dengan agenda mediasi di pengadilan, diakui pihak Sarwendah dan Ruben Onsu bahwa kemungkinan untuk keduanya rujuk masih tetap ada. Sinyal rujuk itu tampak dari lancarnya komunikasi yang dirajut Ruben dengan Sarwendah dan tampak tetap kompak.
Kemungkinan rujuk menurut pihak Sarwendah masih besar peluangnya sejauh Sarwendah belum tampil ke media untuk membantah kemungkinan tersebut. Namun pihak kuasa hukum Ruben Onsu, yaitu Minola Sebayang, yang meski mengaku tetap ada kemungkinan ke arah rujuk, namun pihaknya belum bisa memberikan gambaran terkait formula rujuk seperti apa yang akan ditempuh, mengingat mediasi di pengadilan saja pihak Sarwendah tak pernah muncul. Ia hanya memberi sinyal tunggu setelah semua proses di persidangan ini dilalui. Sebab rujuk bisa saja terjadi di pengadilan, tapi juga bisa terjadi melalui upaya yang dilakukan di luar pengadilan. Saya belum bisa kasih gambaran mengenai masalah indikasi rujuk atau tidak. Yang bisa saya sampaikan, kita ikuti dia prosesnya sampai akhir, nanti pasti akan kelihatan apakah rujuk atau tidak rujuk. Nah, jadi belum bisa saya pastikan hari ini. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh klien kami pada saat setelah putusan. Kenapa setelah putusan? Karena kemungkinan rujuk masih mungkin, ya. Kemungkinan apapun masih mungkin. Jadi kalau kami sampaikan semua sekarang atau klien kami menyampaikan sekarang, berarti sama saja tidak lagi ada kemungkinan-kemungkinan itu, gitu loh. Ya, jadi ya kita doakan aja mana yang terbaik. Ya, kalaupun memang yang terbaik harus bercerai, saya yakin mereka adalah orang-orang dewasa yang punya alasan kuat. Ya, apalagi mereka sudah punya anak. Ya, dengan belum munculnya klien kami di media, berarti kemungkinan rujuk kan masih ada, ya, kecuali kalau klien kami sudah menyampaikan tidak, saya tidak mau rujuk, itu beda ya. Tapi dengan klien kami tidak hadir di media, tidak menyampaikan, artinya kemungkinan itu pun masih ada aja, masih mungkin. Apa yang nggak mungkin, ya. Jujur aja kami tim kuasa hukum apresiasi juga lah kepada klien kami dan kliennya Bang Minola. Bagaimanapun pada saat mereka berselisih paham satu sama lain, tetapi mereka tetap mengedepankan kepentingan anak, ya. Teman-teman bisa lihat bahwa mereka tetap kompak, ya, untuk bisa membahagiakan anaknya, ya. Di medsos mereka kompak semua, ya. Memang dilemanya memang situasinya orang tuanya sedang ada berproses secara hukum, tetapi ya teman-teman bisa lihat mereka tetap kompak. Mungkin dari kekompakan ini pun, ya, kita juga masih bisa ada harapan mereka untuk rujuk. Itu kan keinginan netizen kayaknya, ya kan. Nah, juga mungkin kita juga bisa berharap seperti itu, tapi sekali lagi itu keputusan orang dewasa yang mereka bisa pertanggungjawabkan, ya. Kalaupun sampai harus bercerai, saya pikir dengan alasan yang kuat, ya, mereka juga siap juga untuk perceraian itu. Geger, Sarwendah kembali tak hadiri persidangan cerai hingga kuasa hukum Ruben Onsu berikan tanggapan tegas. Lantas, seperti apa aktivitas dan kondisi kesehatan Sarwendah di tengah bergulirnya proses perceraiannya dengan Ruben Onsu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun. Mengucapkan selamat ulang tahun yang kelima bagi YouTube Intens Investigatif. Saya secara jujur akui bahwa Intens Investigasi selalu mengupdate berita-berita teraktual dan selalu terdepan saat ini. Dan saya berdoa semoga Intens, pimpinannya, krunya, wartawannya semua berjalan profesional sesuai dengan koridor hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Saya dan keluarga mendoakan semoga Intens Investigasi maju terus untuk Indonesia dan menyebarkan informasi yang edukatif bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum proses sidang cerai Ruben dan Sarwendah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarwendah sempat diliput secara eksklusif oleh tim Intens Investigasi tengah asyik menjajal olahraga favoritnya, badminton bersama anak-anaknya Thalia dan Tania tanpa didampingi Ruben Onsu. Aktivitas Sarwendah bersama kedua putrinya tersebut tampak seru.
Dalam kegiatan olahraga bersama tersebut terlihat pula bakat dan minat Thalia dan Tania pada olahraga yang juga digandrungi Sarwenda sejak masih duduk di bangku sekolah dasar tersebut. Bahkan diakui Sarwenda saat sekolah dulu, ia kadang-kadang mengikuti ajang perlombaan badminton di tingkat sekolah. Karena itu tak heran kalau Sarwenda terlihat cukup lincah di lapangan badminton. Dan lihat pula betapa energiknya Thalia saat berduel dengan ibundanya. Tak heran sebab rupanya Thalia dan Tania juga sudah lama berlatih olahraga badminton bersama pelatih pribadi mereka. Hai, kita lagi mau main badminton. Saya anak-anak bergerak pada saat mereka holiday. Nggak tahu ini raket seadanya aja di rumah pokoknya gitu ya kan. Oke, lagi, siap, go. Oke, lagi, siap, go. Oke, awas, tangannya lurus, yuk. Oke, lagi, siap, go. Oke, fokus, lagi, siap, go. Wih. Coba gaya. Seru nggak? Tapi Thalia suka emang main badminton. Ayo. Iya. Makanya karena sih. Gak malu-malu dan Ci. Tapi yang paling jago siapa nih Ci? Tania apa Thalia? Hai. Tuh, lagi. Siap. Tuh. Siap lagi. Siap lagi. Oke. Suka nggak Ci? Suka? Mami Tania suka? Iya, happy nggak sayang? Tapi di villa ada kayak gini juga. Tapi Nia ada badminton juga di villa. Oh gitu, tapi Maminya hobi nggak? Suka nggak sama badminton? Iya, tapi ini pas di villa tempat badmintonnya bisa buat naik sepeda juga. Badminton Maminya suka apa lagi? Nia di sekolah juga ada badminton. Oh, di sekolah juga ada badminton. Tapi Maminya suka renang nggak? Ada olahraga renang. Oh gitu, Maminya udah ada. Jadi Maminya juga jago renang ya? Wow. Lumayan ya kan, jadi udah babak kedua. Lumayan oke. Cici sama Anti tuh. Yang menang masih tim kita dulu ya kan. Tapi sekarang lawan Cici udah jago nih. Setelah main beberapa ronde ya kan, tapi seru. Minimal kita membakar kalori sambil hunting makanan apa lagi. Ini kan anak-anak, tas anak-anak masing-masing satu ya kan, tas aku juga satu gitu. Anaknya aja udah ada 3 kan, jadi banyak bawaannya. Sebenarnya emang dari dulu suka badminton gitu. Pas di sekolah dulu, waktu sekolah udah lama banget ya, itu juga kayak suka ikut lomba-lomba gitu. Tapi kan emang udah lama break gitu, terus karena emang kesibukan dan lain-lain, kadang susah buat minta izin atau jadwal gitu. Nah sekarang karena emang anak-anak juga udah makin gede, mereka udah melihat kayak mau cobain olahraga apa. Ini Cici barusan bilang, aku mau cobain basket dong. Aku suka badminton sih, emang dari dulu sebenarnya suka badminton. Terus udah kayak gitu, ya yang gampang buat aku ya aku ngeliat video gitu ya. Video di YouTube gitu, misalnya ikutin hit cardio gitu 10 menit kalau misalnya lagi nggak sempat gitu. Udah kayak gitu aja. Ketika itu Sarwenda sempat mengaku bahwa selama ini ia memang mengabaikan aktivitas penting yaitu berolahraga, lantaran waktunya tersita oleh kesibukan mengurus rumah tangga dan anak-anak, juga akibat dirinya sempat menjalani operasi sinus dan polip.
Sarwenda mengaku tanpa disengaja ketika itu ia rupanya mengidap sinus yang cukup parah. Sarwenda terpaksa mengklarifikasi soal dirinya telah menjalani operasi sinus untuk menepis tudingan miring dari netizen yang mengira dirinya bukan menjalani operasi sinus, melainkan operasi kecantikan bagian struktur hidung yang sontak saja dibantahnya dengan tegas. Jadi kayaknya kemarin itu kan pas aku lagi ngecek sinus, yang pas operasi sinus itu emang pas ada cek kan harus cek rutin kista aku juga yang di batang otak. Nah jadi pada saat cek itu kemarin itu ada sedikit fatty liver, kayaknya emang karena aku udah kayak tiba-tiba kemarin itu sibuk ngurusin rumah berapa bulan aku tuh nggak olahraga. Biasanya kan aku masih rajin olahraga gitu. Nah ini benar-benar kayak tidurnya juga nggak oke, pokoknya udah lagi berantakan banget jadwalnya. Jadi kata dokter mendingan olahraga. Jadi kayak diingetin lagi buat olahraga, jadi ya mulai olahraga lagi. Kalau kemarin itu kan karena di rumah aku naik sepeda statis sambil nonton drakor gitu. Ini kan lagi di rumah Wendy gitu, sepeda statisnya nggak ada. Nah kemarin itu emang aku sinus gitu. Sebenarnya sinusnya udah disuruh dokternya, kan tahu sinusnya itu gara-gara aku cek kista aku. Terus ternyata kan pas di MRI kan semuanya kelihatan. Terus ternyata udah ada sinus di sini, udah lumayan parah. Gitu. Dokter udah minta operasi. Aku bilang ya ntar deh dok gitu kan. Udah ntar deh. Terus akhirnya delay tuh berapa bulan. Emang udah ada waktu check up lagi, MRI lagi. Pas MRI sini udah pada polip segede gini. Gede banget bener-bener, sampai dokternya kamu kalau nggak operasi ini bener-bener gawat, besok langsung operasi gitu. Jadi emang bener-bener ya udah dok, saya kayaknya juga udah nggak bisa. Jadi kalau aku pilek atau dingin dikit sini aku tuh ngilu sampai kepala. Jadi udah ditambah sakit di belakang, sakit di sini. Bener-bener tulang pipi sini udah kayak udah nggak ngerti lagi, terus gak bisa nafas. Terus apalagi yang pas tahu kista gitu. Walaupun kata dokternya ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya terjadi sesuatu yang nggak diinginkan kan kita nggak tahu. Jadi ya udah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun.